Ya, sebenarnya kita masih di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi, dan kita masih akan membahas tentang emosi, topik kita pada hari ini. Ya, Kak Yuda dan Kak Vidya, tadi kita terakhir membahas tentang coping ya Kak ya, bagaimana kita memanajemen diri dan juga salah satu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menyelesaikan atau menghadapi emosi-emosi kita sehari-hari. Nah, tentunya tadi kita sudah banyak juga membahas bagaimana kita mengelola emosi dari sudut pandang pribadi ya, emosi diri kita gitu. Namun ada beberapa hal juga di mana kita terkadang membutuhkan orang ketiga gitu ya untuk bisa membantu kita merasa lebih lega atau bisa membantu kita menekan emosi-emosi negatif kita gitu. Nah, ada beberapa pilihan sebenarnya kayak seperti pasangan mungkin, orang terdekat, atau sibling. Kemudian ada teman juga, keluarga, dan bahkan ada profesional. Nah, kalau menurut Kak Yuda dan Kak Vidya sendiri, kira-kira yang paling bisa kita lakukan dan kita tahu, wah ini kayaknya kita perlu cari orang nih untuk membantu kita tuh apa? Awalnya itu seperti apa kita harus bisa peka dengan diri kita sendiri kalau kita membutuhkan orang lain dalam men-sharing diri kita? Sinyal awal ketika kita merasa bahwa kita tidak bisa memahami permasalahan ini sendirian adalah ketika kita sudah melakukan satu cara. Kita kan gini, mengalami permasalahan, kemudian muncul emosi, kita sudah melakukan satu cara untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi itu tidak efektif. Ketika itu tidak efektif, baru kita merasa perlu sudut pandang baru. Ya, sudut pandang baru ini yang tadi Nitya bilang, orang ketiga. Sudut pandang baru ini bisa kita peroleh dari orang-orang yang kita percaya. Yang biasanya kita pilih orang yang nyaman sih, yang memang udah tahu kita luar dalam ya Kak Yuda ya. Baik itu saudara, pacar, teman, keluarga gitu. Cuma kepada siapa bercerita itu tergantung permasalahannya sih. Ya, biasanya kita masing-masing sudah paham apa yang perlu kita bagikan ke teman, apa yang perlu kita bagikan ke pacar, apa yang perlu kita bagikan ke orang tua. Gitu. Cuma memang di sini ada sinyal lagi ketika kita sudah cerita dan ternyata perasaan bad feelings itu tidak hilang, masalah tetap tidak diselesaikan, berarti kita perlu orang lain yang tidak mengenal kita. Yang dengan kata lain, disinilah kita membutuhkan profesional. Kenapa? Ada faktor tidak enak dari orang-orang yang sudah dekat sama kita. Kan kita nyaman sama mereka, dia nyaman sama kita. Ketika kita melakukan satu kesalahan atau kita memiliki satu pemikiran yang salah, mereka cenderung tidak enak untuk menasihati kita. Jadi pada saat inilah kita perlu ke profesional. Karena profesional itu adalah orang yang netral dan sebisa mungkin yang tidak pernah kenal sama kamu. Iya, tapi memang kayak dalam beberapa kasus juga entah itu yang kita cerita juga dia tidak enak untuk memberikan masukan terlalu banyak, atau kita sendiri terkadang yang tidak terlalu terbuka, padahal kayaknya kita mau cerita lebih banyak daripada ini gitu ya. Benar, karena kalau memang profesional kan kita sudah punya kode etik ya, sehingga kita tidak mungkin akan membocorkan keluar gitu. Dan ibaratnya kalau kita ngomong sama teman ada ketakutan tersendiri, jangan-jangan nih bocor nanti jadinya jadi sumber permasalahan yang lain lagi. Gitu. Dan di sisi lain profesional juga bisa lebih memberikan gambaran yang objektif kan. Dan memang seperti yang dibilang Kak Vidya juga, kita lebih netral, tidak terikat, tidak ada kedekatan yang sifatnya personal. Iya, nanti takutnya kalau misalkan kita salah gitu, salah bercerita dengan orang, itu yang bersifat pribadi, maunya kita rahasia, tapi taunya satu kampung yang tahu gitu. Jangan sampai itu terjadi ya Kak ya. Tapi memang sebenarnya satu hal yang harus di garis bawahi adalah kita memang perlu adanya orang support system ya, ataupun orang-orang yang mendukung kita ketika kita mengalami suatu permasalahan atau emosi-emosi negatif tadi muncul gitu. Dan kita harus tahu kepada siapa orang yang tepat. Nah, itu juga kita harus bisa pahami. Oh, kadangkala kita juga keliru nih, kita artikan sebagai seorang sahabat, tapi ternyata secara sikap atau perilaku ternyata kurang bisa memberikan dampak positif juga buat kita. Nah, itu coba kita kurangi, kita cari memang inner circle ataupun orang-orang yang suportif, yang benar-benar bisa memberikan bantuan bagi kita ketika kita membutuhkan, entah sahabat, entah saudara ataupun keluarga sendiri. Baiklah, karena itu memang juga tidak dapat dipungkiri bisa mengurangi beberapa persen kita ya emosi negatif itu ya Kak ya. Meskipun tidak 100% ya Kak ya. Iya, karena balik lagi ke diri kita masing-masing. Pun sebenarnya di dunia pekerjaan, di setting pekerjaan kita perlu adanya mentor. Kita perlu adanya orang yang bisa lebih
mengarahkan kita ketika kita dalam kondisi tidak nyaman di dalam pekerjaan. Nah, web mentor itu pun bisa siapapun, tidak harus orang yang senior atau atasan, tetapi juga bisa rekan kerja sebagai mentor kita atau sebagai orang yang mau mendengarkan kita ketika kita punya permasalahan. Baik, kalau gitu berarti kita harus observasi dulu lingkungan sekitar kita Kak Iya. ya, untuk bisa melihat kira-kira wah saya nyambung sama ini bisa jadi mentor saya, sehingga nanti pada saat ada problem atau ada permasalahan-permasalahan kita bisa sharing ke dia ya Kak ya. Iya. Ya, nah, kita balik lagi ke salah satu tadi kita topik yang pernah kita bahas juga tentang coping tadi ya Kak ya. Jadi memang untuk beberapa orang mungkin ada yang merasa kalau setelah dia mencoba coping A gitu, setelah sekian kali dia mencoba ternyata itu tidak efektif dia terapkan di dirinya, sehingga dia mungkinkah dia akan mencoba, kita bisa mencoba untuk melakukan coping style lain atau kita mengkombinasikan kedua coping itu tadi Kak? Kalau mengkombinasikan itu jarang, Iya. karena tidak bisa. Logika dulu, emosi dulu gitu sifatnya, cara kerjanya. Tetapi apakah mungkin mengganti? Itu mungkin saja. Atau bisa jadi selama ini salah mendiagnosa. Mendiagnosa perasaannya apa? Misalnya problemnya adalah marah. Kita kira kita marah seperti yang tadi saya bilang. Ternyata di balik marah itu ada banyak problem. Iya, seperti gunung es gitu ya Kak Ada ya? beberapa yang perlu, ada beberapa yang cukup dengan problem fokus, ada beberapa yang memang perlu emotional fokus. Jadi memang kita harus mencari akar-akar masalah sih, gitu. Kalau sudah merasa tidak efektif, kalau sudah merasa kita setiap hari merasa marah, aku pemarah bahkan sampai dilabeli seperti itu, Iya. berarti hati-hati, perlu dipahami. Ternyata jangan-jangan kita bukan cuma marah loh. Di balik marah itu ternyata ada perasaan-perasaan lain yang disumbangkan oleh permasalahan-permasalahan yang berbeda. Gitu. Jadi itu perlu diturunkan akarnya. Berarti itu memang penting ya Kak ya untuk aware ya Kak ya? Iya, aware. Tapi justru untuk beberapa hal, misalkan seperti yang tadi sudah Kakak bilang, kalau ada beberapa orang yang telah melabeli dirinya, misalkan saya ini kayaknya pemarah orangnya gitu, atau justru sebaliknya. Nah, ketika dia merasakan seperti itu, apakah justru itu tidak memperparah atau menjadi excuse untuk dia sendiri? Nah, ini aku pemarah loh, jadi lingkungan di sekitarku harus maklum nih sama sifatku yang seperti itu atau seperti Iya, itu yang berbahaya. Iya. Tetapi ketika dia aware, maka ini balik lagi sih, permasalahan-permasalahan manusia itu hanya bisa diselesaikan ketika si yang bermasalah minta tolong. Baik. Kita tidak bisa menolong orang yang nggak minta tolong gitu intinya. Iya. Ketika dia melabel dirinya pemarah dan dia merasa it's fine, justru toleransi dari lingkungan bertambah, berarti kan dia nggak minta tolong. Iya. Tapi ketika dia merasa aku pemarah dan lingkungan menjauhiku, aku sepertinya butuh pertolongan, di situ baru para profesional bisa menolong. Artinya pertolongan itu ketika dia sudah dirasa mengganggu dirinya dia sendiri ataupun mengganggu lingkungannya gitu. Kembali lagi apakah dia mau beradaptasi? Oke, katakan saya misalnya punya sifat pemarah. Mungkin ada hal-hal yang memang saya harus keluarkan, saya harus lampiaskan, tetapi ketika itu situasinya nggak tepat, kemudian tingkat kemarahannya juga nggak tepat, ibaratnya harusnya marahnya segini, kemudian lampiaskannya segini, nah itu kan sudah berlebihan seperti itu. Kemudian orangnya juga tidak tepat, ada kalanya dia harus mendatangi profesional gitu, ataupun ya tadi rekan kerja ataupun sahabat yang dirasa bisa menetralisir perasaannya. Baiklah, berarti memang jangan sampai nanti emosi itu juga justru membuat kita dijauhi sama lingkungan seperti itu ya Kak? Iya. Iya, menurunkan kualitas hidup. Wah, menurunkan kualitas hidup. Jangan sampai hal itu terjadi. Berarti memang sebenarnya emosi ini adalah seperti akar gitu ya dari setiap permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Penting untuk kita juga bisa mengenali emosi kita masing-masing seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Yuda dan juga Kak Vidya tadi. Nah, tadi juga sempat dibahas tentang bagaimana kita melabeli diri kita, saya pemarah atau saya pemalu begitu, atau aku orangnya periang dan sebagainya. Nah, ketika kita merasa bahwa hal tersebut harus kita rubah, ketika kita mau baru kita bisa berubah atau seperti apakah? Karena ada beberapa kasus dia ingin berubah menjadi lebih tidak suka marah, tapi ternyata belum bisa begitu. Nah, ada nggak kasus seperti ini yang mungkin Kakak pernah tangani sebagai seorang psikolog? Seperti yang dikatakan Kak Yuda tadi, ketika kualitas hidupmu sudah menurun, artinya kamu harus berubah, gitu kan. Ketika kita melabeli diri kita dengan salah satu jenis emosi, misalnya saya adalah orang yang periang, tetapi kualitas hidup saya tidak menurun karena itu, berarti tidak perlu ada yang dirubah. Perlu ada yang dirubah adalah ketika mulai seperti ini. Aku orangnya memang periang dan semangat, tetapi ketika aku ada permasalahan, aku nggak bisa bilang.
ketika aku sedih aku tidak bisa menampilkan itu. Kan menurun kualitas hidupnya, di luar dia ceria, di kamar dia nangis. Iya. Nah, pokoknya ketika kita sudah melabeli diri kita dengan salah satu jenis emosi dan kita mengalami penurunan kualitas hidup, kita harus berubah. Tentu saja tidak bisa berubah sendirian. Benar. Iya. Saat itulah Anda membutuhkan profesional. Baik, Benar. berarti memang kita tidak bisa berubah atau merubah emosi kita itu sendiri ya Kak ya? Perlu dibantu. Perlu dibantu. Kenapa? Karena kita sudah terlalu blank dan kita sudah terlalu tenggelam dalam identitas yang kita ciptakan. Kalau misalnya Anda pergi ke profesional, Anda akan dibantu untuk memprioritaskan permasalahan-permasalahan itu. Oh, misalnya gini, oh Anda periang karena ini. Tetapi ketika Anda sedih, Anda tidak berani menampilkan itu karena Anda takut ada permasalahan gengsi, ada permasalahan nanti Anda takut tidak dipercaya lagi, kehilangan teman-teman, berarti kan ada problemnya. Nah, profesional yang memprioritaskan itu sehingga kita aware. Oh, problem terberat saya yang nomor 1, gitu. Oh, berarti ada skala prioritas emosi Ada. juga yang kita harus buat ya Kak ya? Ya, dan juga penting juga kita memberikan angka tingkat kemarahan kita juga Ya. atau emosi apapun. Ya. Ya, misalnya kita sedang marah. Oke, marahnya misalnya 1 sampai 10. Oke, marahnya 9 misalnya. Wah, marah banget kan kayak gitu. Nah, dalam situasi seperti ini yakinlah bahwa kita kurang bisa berpikir secara objektif. Maka ketika sudah skala 9 kita coba mundur sejenak, jeda sejenak untuk mengambil sebuah pikiran yang lebih fresh lagi. Entah tadi mungkin pelariannya bisa juga dengan exercise ataupun yang lain-lain. Kemudian satu hal yang mungkin harus digarisbawahi bahwa emosi itu tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya marah tadi, tidak semua emosi marah itu negatif. Kadangkala kita memang perlu memberikan rasa marah tersebut sebagai bentuk ketegasan atau bentuk ketidaksukaan akan satu hal. Jadi Berarti sebenarnya bisa emosi itu juga bisa membawa hal positif justru untuk kita ya Kak ya? Iya, yang mungkin kita labeli, wah marah itu jelek, kita juga bisa memberikan sebenarnya marah itu juga diperlukan gitu. Baik, sama seperti stres juga. Nampaknya ada beberapa stres juga yang menguntungkan atau Ya. justru positif untuk kita. Kita akan bahas di segmen selanjutnya Kak. Oke. Ya saudara, setelah ini kita masih akan membahas tentang emosi dan kita akan membahas bagaimana emosi justru bisa memiliki dampak yang positif untuk kita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.